Halo semuanya, kami dari kelas B dengan tema pencegahan diare pada balita. Inilah anggota kami, Eka sebagai apoteker, Nurmalis sebagai TTK, Noviana sebagai pasien 1, dan Fatia sebagai pasien 2. Apa itu diare? Diare merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya perubahan bentuk tinja dan bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari. Hasil riset 2018 menunjukkan penyakit diare pada semua kelompok umur sebanyak 8%, pada balita sebanyak 12,5%, dan pada bayi 10,6%. Sampel registration system tahun 2018, diare tetap menjadi salah satu penyebab utama kematian. Neonatus atau bayi baru lahir sebesar 7%, dan bayi usia 28 hari sebesar 6%. Apa saja sih gejala diare pada anak? Yang pertama yaitu demam, yang kedua sakit perut, yang ketiga mual dan muntah, yang keempat mata cekung, yang kelima tinja cair, yang keenam mulut dan bibir kering, yang ketujuh tampak lemas dan pucat, yang kedelapan tubuh terasa dingin, dan yang terakhir buang air besar lebih dari 3 kali 24 jam. Selanjutnya penyebab diare. Yang pertama yaitu infeksi. Bakterinya yaitu E. coli, Shigella, dan Salmonella. Untuk virusnya ada rotavirus dan Norwalk. Untuk parasitnya yaitu Entamuba histolytic. Yang kedua yaitu alergi, ada protein dan air susu sapi. Yang ketiga lainnya yaitu malabsorpsi, keracunan makanan, dan zat kimia beracun. Jenis-jenis diare. Yang pertama diare akut, berlangsung kurang dari 14 hari. Yang kedua diare kronik, berlangsung kurang 14 hari dengan etiologi non-infeksi. Yang ketiga diare persisten, berlangsung kurang dari 14 hari dengan etiologi infeksi. Berikut simulasi swamedikasi diare pada balita di apotik. Selamat datang di Apotik Nurmalis, ada yang bisa dibantu? Ya, saya ingin berkonsultasi kepada apoteker. Apakah apotekernya ada? Ada, mari saya antar. Selamat datang di Apotik Nurmalis, saya apoteker Eka yang bertugas hari ini. Ada bisa saya bantu? Ya, baik Mbak. Gini, anak saya BAB secara terus-menerus. Umurnya berapa ya Ibu? Umurnya 1 tahun, berat badannya 8 kilo Mbak. Baik Ibu, saya ulangi ya. Anak Ibu usianya 1 tahun dengan berat badan 8 kg, sedang mengalami BAB terus-menerus. Kalau boleh tahu BAB-nya sejak kapan ya Ibu? BAB-nya sejak 2 hari yang lalu Mbak, udah 5 kali sehari. Iya, anaknya sampai lemes Mbak. Oh, sudah 2 hari yang lalu ya Ibu. Untuk fesesnya apa cair atau berlendir ya Ibu? Lalu sudah diberikan penanganan apa saja Bu? Fesesnya cair dan belum diberikan penanganan apa-apa Mbak. Iya, cuma dikasih ASI aja Mbak, belum dikasih apa-apa. Baik Ibu, untuk gejala tersebut kemungkinan anak Ibu mengalami diare. Untuk saat ini saya berikan Oralit dan zinc terlebih dahulu ya. Ditunggu sebentar ya Ibu, TTK saya akan menyiapkan obatnya. Ibu, ini obatnya. Terima kasih. Ibu, ini obatnya, ada Oralit dan zinc. Untuk Oralit digunakan sebagai pengganti cairan tubuh akibat diare dan mencegah dehidrasi kembali. Dan zinc-nya digunakan sebagai suplemen untuk meringankan gejala diare dan mempercepat penyembuhan diare pada anak Ibu. Untuk pemakaiannya, Oralit dilarutkan dengan 1 gelas air, diberikan sesering mungkin menggunakan sendok makan. Untuk zinc-nya diminum 1 kali sehari 10 mg selama 10 hari. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Jika tidak, ini obatnya ya Ibu. Makasih Mbak. Baik Ibu, untuk informasi tambahannya, kenali tanda dehidrasi pada anak. Yang pertama, diare tanpa dehidrasi. Dengan ciri-ciri, jika pada balita, ia tetap aktif, memiliki keinginan untuk minum seperti biasa, mata tidak cekung, dan turgor kembali segera. Yang kedua, balita akan kehilangan cairan tubuh kurang dari 5% dari berat badannya. Yang kedua, diare dehidrasi ringan atau sedang. Dengan ciri-ciri, yang pertama, balita mengalami gelisah atau rewel, mata cekung, rasa haus meningkat, turgor kembali lambat.
Yang kedua, balita akan kehilangan cairan 5-10% dari berat badannya. Yang ketiga, diare dehidrasi berat. Dengan ciri-ciri yang pertama, balita ditandai dengan lesu atau lunglai, mata cekung, malas minum, turgor kembali sangat lambat lebih dari 2 detik. Yang kedua, balita akan kehilangan cairan lebih dari 10% dari berat badannya. Tindakan pencegahan dehidrasi pada balita yang mengalami diare. Yang pertama, memberikan ASI lebih sering dan lebih lama dari biasanya. Yang kedua, memberikan oralit untuk mencegah dehidrasi sampai diare berhenti. Yang ketiga, memberikan obat zinc. Diberikan 1 kali sehari selama 10 hari meskipun diare sudah berhenti. Zinc dapat mengurangi parahnya diare dan mencegah berulangnya diare 2-3 bulan ke depan. Yang keempat, memberikan air mineral dan makanan berkuah seperti sayur dan sup. Yang kelima, segera membawa balita diare ke sarana kesehatan. 6. Pemberian makanan sesuai umur. Yang pertama yaitu bayi berusia 0-6 bulan hanya memberikan ASI paling sedikit 8 kali sehari. Yang kedua, bayi berusia 6-12 bulan. Teruskan pemberian ASI, makanan pendamping ASI atau empasi. Bayi berusia 6-9 bulan teksturnya lembut, 9-12 bulan teksturnya padat dan kasar. Yang ketiga, balita umur 12-24 bulan. Lanjutan pemberian ASI dan berikan makanan keluarga secara bertahap. Yang keempat, balita umur 2 tahun lebih, memberikan makanan keluarga 3 kali sehari. Baik Ibu, terima kasih. Semoga sehat selalu. Iya, sama-sama Mbak.